Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wilis pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar ada populasi, variabel, lalu definisi operasional, ya, dan juga teknik pengumpulan data, ya. Secara umum, untuk kali ini kita akan belajar lebih mengerucut kepada penelitian kuantitatif. Ya, kita tahu dulu ya, metodologi penelitian di sini adalah merupakan satu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan di dalam melakukan penelitian. Ya, dan penelitian di sini adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu, ya, upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti, ya, dan meneliti dan pengertian dari mencari ini adalah mencari jawaban yang dapat berarti adalah menemukan atau menguji, ya. Sedangkan mencari ini, ya, mencari ini menggunakan apa? Menggunakan teknik pengambilan data yang tadi sudah kita pelajari, ya. Lalu yang dicari apa? Sesuai dengan variabel-variabel yang sudah kita tentukan di dalam kita mengambil suatu rumusan masalah, ya. Sehingga kita tentukan variabelnya, lalu kita cari suatu kebenarannya menggunakan teknik pengambilan data yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan penelitian dan juga sesuai dengan kemampuan dari si peneliti itu sendiri. Nah, penelitian ilmiah di sini menggunakan yang dikatakan dengan penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan dengan metode ilmiah. Ya, kebenaran ilmiah adalah kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif yang sifatnya adalah rasional. Dan juga menganut yang kebenaran korespondensi menganut logika induktif yang sifatnya adalah faktual atau empiris. Nah, kalau kita lihat dari proses penelitian kuantitatif adalah seperti ini. Ya, penelitian kuantitatif itu diawali dengan proses yang namanya adalah terjadi masalah terlebih dahulu. Ya, ketika muncul suatu masalah, kita rumuskan masalahnya, lalu kita cari landasan teorinya, kita tegakkan atau kita rumuskan hipotesisnya. Setelah dirumuskan hipotesisnya, kita cari datanya, ya, untuk membuktikan. Jadi pembuktian ya. Setelah itu dianalisis datanya, dilakukan pengambilan kesimpulan dan saran. Nah, semuanya ini pasti tidak lepas dari sampel dan juga populasi instrumen yang kita gunakan selama proses penelitian. Oke, lalu kita harus tahu dulu definisi dari kuantitatif itu adalah apa, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu populasi atau sampel tertentu, ya. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang tujuannya adalah untuk menguji hipotesis. Ya, artinya adalah penelitian kuantitatif ini berhubungan dengan analisis data. Ada korelasi, ada kita mencari hubungan, ya, untuk apa? Menguji hipotesis yang sudah kita buat tadi. Ya, lalu ciri-cirinya adalah apa? Ya, penelitian kuantitatif selalu berbicara data sampel yang digeneralisasi pada populasi, ya. Penelitian kuantitatif harus ada sampel yang diambil dari populasi, ya. Lalu perhatian utama pada variabel dan unit analisis sebagai pusat penelitian. Nah, ini ya, sama ya. Nah, penelitian
Ciri penelitian kuantitatif adalah tadi bersifat inferensial, ada populasi sampelnya, menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran, mempunyai proses yang baku, fokus pada variabel, sasaran kajian adalah unit penelitian atau analisis, dan menggunakan teknik statistik. Jadi, kalau kita bisa tarik kesimpulan ya untuk kuantitatif itu kita hubungannya adalah kita hanya fokus terhadap variabel. Nah, variabelnya apa? Kemarin kita sudah belajar variabelnya itu apa saja. Ada variabel bebas, terikat, ya. Ada moderat, ada yang lainnya juga. Nanti di belakang juga akan ada sedikit, kita ulangi kembali sedikit ya. Lalu berhubungan lainnya adalah dengan analisis data, sehingga otomatis ada yang namanya teknik statistika, ya baik itu nanti menggunakan SPSS atau secara manual, tergantung dari peneliti. Ya, jenis dari penelitian kuantitatif ada komparatif dan juga asosiatif. Ya, yang komparatif adalah eksperimen, ex post de facto, dan yang asosiatif adalah asosiasi korelasi dan asosiasi kausal. Nah, tadi kita berbicara masalah tentang penelitian, tentang masalah penelitian. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah penelitian, pastinya harus berbicara tentang sumber masalahnya dulu. Nggak mungkin ada masalah tetapi tidak ada sumbernya, ya. Sehingga kita lihat sumbernya dulu. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, ya. Penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan di sini adalah apa? Di dunia ini ya, yang tetap adalah hanya perubahan, tapi sering juga perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu. Ya, orang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan harus berubah ke bidang bisnis misalkan. Nah, pada awalnya pasti akan muncul suatu masalah, ya. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintahan, ya. Contohnya ini, dengan sistematik sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi, maka pastinya akan muncul suatu perubahan. Contohnya juga seperti kalian misalkan yang tadinya menjadi seorang mahasiswa, setelah lulus akan berubah menjadi seorang pekerja misalkan, kan ada masalah. Nah, masalahnya tidak harus terlihat sesuatu masalah yang rumit gitu ya, negatif gitu, tetapi pasti akan ada masalah. Kenapa? Oh, biasa ketika jadi mahasiswa kuliah dikasih sangu, udah lulus, sudah harus bekerja tidak dikasih sangu lagi. Itu kan menjadi suatu masalah, gitu ya. Oke. Lalu yang kedua adalah terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Ya, tidak sesuai dengan hasil yang dituju, gitu ya, misalkan. Lalu ada pengaduan. Dan juga adanya kompetensi. Nah, oke, sehingga dari masalah-masalah yang muncul tadi, kita tarik kesimpulan menjadi suatu rumusan masalah. Bentuk dari rumusan masalah adalah yang pertama ada rumusan masalah deskriptif, ada rumusan masalah komparatif, rumusan masalah asosiatif. Nah, asosiatif ini ada 3, ya, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. Ya, kita bahas satu-satu, kita lihat untuk yang deskriptif. Nah, ini adalah merupakan contoh ya, tapi kita tahu dulu deskriptif itu adalah apa? Rumusan yang terkait dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel yang mandiri, ya, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Sehingga di sini penelitian tidak membuat perbandingan variabel atau perbandingan pada sampel yang lain, gitu. Dan juga tidak mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Ya, contohnya misalkan kalian hanya ingin melihat, nah kalau kita lihat di sini contohnya adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap rumah sakit negeri berbadan hukum. Jadi yang kita lihat adalah sikap masyarakatnya. Ya, bagaimana secara umum
Sehingga kita tidak ada yang namanya menghubungkan antara variabel satu dan yang berikutnya. Karena kalau kita lihat di sini variabelnya juga hanya satu, yaitu sikap masyarakat. Gitu ya. Lalu contoh yang kedua adalah seberapa tinggi tingkat minat baca rata-rata per hari mahasiswa keperawatan pada jurnal ilmiah kesehatan. Jadi yang dilihat adalah minat baca pada jurnal ilmiah. Ya. Ada satu variabel. Kita hanya melihat itu saja. Atau seberapa besar tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik Universitas Harapan Bangsa. Ya, kita hanya membahas tentang tingkat kepuasan saja. Jadi tidak mencari hubungan, tidak melakukan analisis kasus, gitu ya. Nah, karena ini rumusan masalah, bentuk dari rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan. Jadi kadang-kadang kita juga menyebutkan bahwa rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Ketika kita berbicara masalah pertanyaan penelitian, pasti akan diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Oke, yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Ya. Yang pertama contohnya, ya, kalau rumusan masalah komparatif itu adalah apa? Penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih dari sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Ya, contohnya adalah seperti ini. Adakah perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa Fakultas Kesehatan, kurang ya, Universitas Harapan Bangsa? Nah, kan kita melihat perbedaan. Nah, kalau kita lihat, kita tahu bahwa di Fakultas Kesehatan Harapan Bangsa itu punya dua keperawatan, yaitu keperawatan D3 dan keperawatan S1. Maka akan kita lihat bagaimana perbedaannya, prestasinya, mahasiswa yang D3 dengan mahasiswa yang S1. Gitu. Lalu yang kedua, apakah ada perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antara mahasiswa berasal dari yang keluarga guru atau pendidik, pegawai swasta, dan juga pedagang? Jadi di sini kalau kita lihat ada dua variabel, yaitu motivasi belajar dan hasil belajar dengan tiga sampel, yaitu keluarga guru atau keluarga pendidik, pegawai swasta, dan pedagang. Jadi ada tiga. Ya, lalu yang berikutnya adalah rumusan masalah asosiasi. Ya, rumusan masalah asosiasi yang berikutnya adalah hubungan simetris. Ya. Hubungan simetris di sini adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Ya. Jadi sebetulnya ada dua variabel misalkan yang muncul, tetapi variabel satu dan variabel yang kedua tidak ada hubungan sama sekali, tetapi munculnya berbarengan. Dilalah kok berbarengan, gitu ya. Contoh kita ambil di sini ya. Ada hubungan, adakah hubungan? Kata pertanyaan berarti adakah hubungan antara jumlah S yang terjual dengan jumlah kejahatan terhadap murid sekolah? Sebetulnya di sini tidak ada hubungan ya antara penjualan es dan kejahatan. Ya, tetapi kalau kita ambil secara logika, mungkin saja bisa begini. Di saat es banyak terjual, itu biasanya terjadi pada musim liburan sekolah. Nah, pada saat musim liburan sekolah, murid-murid ini banyak yang piknik ke tempat wisata. Ya. Dikarenakan banyak murid yang piknik, disitulah banyak kejahatan. Kita ambil contoh seperti itu. Ya. Lalu contoh yang kedua adalah hubungan antara rumah yang dekat dengan rel kereta api dengan jumlah anak. Nah, coba bagaimana logikanya bisa kalian tuliskan di dalam forum diskusi ya. Jadi nanti kita akan bahas di sana. Bagaimana tanggapan kalian.
Bagaimana logika kalian antara yang kedua ini, contoh yang kedua, yaitu rumah yang dekat rel kereta api dengan jumlah anak. Nah, rumusan asosiasi yang kedua yaitu hubungan kausal, yaitu adanya hubungan sebab akibat. Jadi ada dua variabel, variabel A mempengaruhi variabel B, tetapi belum tentu variabel B ini akan mempengaruhi variabel A, gitu ya. Contohnya adalah, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Ya, kalau kita tahu bahwa semakin tinggi pendidikan orang tua, pasti nantinya dia akan berakhir pada pengetahuan si anak, prestasi belajar si anak ya. Karena orang tua akan mengajari anaknya belajar dan seterusnya, sehingga anak juga bisa lebih memahami dalam proses belajar dengan ditunjukkan prestasi belajarnya tinggi. Lalu, seberapa besar pengaruh kurikulum, media pendidikan, dan kualitas guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan dari suatu sekolah? Nah, kalau kita lihat di sini ada kurikulum, media, dan kualitas guru sebagai variabel bebas yang nantinya akan mempengaruhi kualitas SDM atau hasil dari lulusan dari sekolah tersebut. Ya, bagaimana? Apakah sangat mempengaruhi? Ya, kalau kita lihat memang pada sekolah-sekolahan yang favorit biasanya akan mempengaruhi hasil lulusan. Ya, kenapa bisa menjadi favorit? Karena mungkin kurikulumnya bagus, medianya yang dipakai dalam proses pendidikan bagus, ya up to date, dan juga kualitas gurunya guru-guru yang profesional misalkan, sehingga akan menghasilkan lulusan yang profesional juga. Lalu rumusan yang ketiga adalah hubungan interaktif atau timbal balik. Nah, timbal balik di sini adalah adanya saling berhubungan. A mempengaruhi yang B, B yang mempengaruhi A. Seperti itu. Ya. Hubungan antara motivasi dan prestasi belajar mahasiswa. Jadi, motivasi bisa mempengaruhi prestasi, prestasi juga bisa mempengaruhi motivasi. Hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Bisa jadi orang yang kaya, orang yang cerdas bisa menyebabkan kekayaan karena orang cerdas bisa gampang mendapatkan uang gitu ya. Orang yang kaya juga bisa meningkatkan kecerdasan karena banyak gizi atau gizinya terpenuhi, juga bisa seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah variabel penelitian. Tadi kita sudah sampaikan ya, saya sudah sampaikan bahwa kita sudah pernah belajar tentang variabel penelitian. Ya, kita ulang sedikit ya. Menurut Erlinger di sini menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Ya, tingkat aspirasi, penghasilan penduduk, gaji, produktivitas kerja, jenis kelamin atau yang lainnya. Lalu ada beberapa macam-macam variabel ya yang kita tahu, ada variabel independen, variabel dependen, ada variabel moderat dan yang lainnya. Kita lewati saja ya. Nah, kita lihat di sini ada variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan juga akan dipengaruhi perjalanan keduanya yaitu variabel moderat. Posisinya adalah seperti ini. Ada variabel intervening, yaitu mempengaruhi variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung, ya, sehingga tidak dapat diamati dan diukur. Nah, kita lihat begini. Penghasilan bisa mempengaruhi harapan hidup, tetapi harapan hidup juga dipengaruhi oleh gaya hidup adalah interveningnya. Nah, ini gaya hidup juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, moderatnya. Nah, kalau variabel kontrol juga bisa. Jadi nanti tergantung dari bagaimana kita menempatkan variabelnya. Ya. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen, dependen, moderat, dan yang lainnya, ya, kita hanya melihat konteksnya dengan dilandasi
konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengalaman empiris penelitian. Sehingga sebelum penelitian memilih variabel apa yang akan diteliti, perlu melakukan kajian teoritis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Nah, kalau kita sudah tahu variabelnya apa saja yang akan kita teliti, kita cari teorinya. Landasan teorinya apa saja, ya. Nah, landasan teori ini hanya sesuai dengan variabel yang kita ambil, variabel yang kita angkat saja. Jadi tidak keluar dari variabel tersebut, ya. Dirumuskan sintesis yang merupakan konsep atau konstruk dari variabel tersebut. Dari sini disusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Jika variabel penelitian berupa variabel konstruk, maka untuk menjaring data variabel pada penelitian kuantitatif perlu jelas konsep yang melandasi. Ya. Dari konsep itulah dirumuskan indikator guna menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen untuk menjaring data yang dimaksud. Sehingga teori itu harus kuat. Kerangka berpikir, ya, setelah kita melihat atau menyusun teori yang kita gunakan sesuai dengan variabel yang kita angkat, kita akan menyusun kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir di sini dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Sekurang-kurangnya adalah 3 paragraf dan biasanya dimulai dengan kata diduga dan tidak memuat teori lain. Sehingga diambillah dari teori yang sudah kita ambil tadi, bab 2 kita, ya, sesuai dengan variabel-variabel yang kita angkat. Mengarah pada rumusan masalah dan biasanya dan sebaiknya banyak dengan rumusan sama banyaknya dengan rumusan hipotesis penelitian. Nah, kerangka berpikir ini ada 2, yaitu kerangka teori dan kerangka konsep. Nanti akan kita buat itu. Selain memang secara narasi dibikin sebanyak 3 paragraf, kita buat dalam bentuk bagan, ya, dalam bentuk bagan, kerangka teori sesuai dengan sumbernya dan bagaimana kerangka konsepnya. Nah, kerangka konsep yang diambil adalah variabel yang kita ambil sebagai penelitian. Ya, lalu yang berikutnya adalah menyusun hipotesis. Ya, hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian. Ya, ada 2, yaitu hipotesis penelitian dirumuskan secara narasi berdasarkan dengan kerangka berpikir penelitian dan juga landasan teori. Dan hipotesis statistik dirumuskan secara matematis dalam bentuk 2 kalimat matematika. Nah, kalau kita lihat hipotesis penelitian, ya, dalam bentuk kalimat tanpa kata diduga, lalu mengarah pada bentuk perbedaan atau hubungan atau yang dipermasalahkan. Ya, banyaknya berapa? Sesuai dengan kerangka berpikir atau dan juga rumusan masalah yang sudah kita angkat. Ada berapa pertanyaan penelitian? Ya, sehingga hipotesis ini kita biasa sebut adalah sebagai jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Kalau tadi pertanyaan penelitiannya adalah apakah ada hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian kanker? Ya, ada 2 variabel, yaitu merokok dan kanker. Lalu kita ambil hipotesisnya, kita tarik hipotesisnya. Hipotesis biasanya muncul 2, yaitu H0 dan HA. H0 dan H1 atau HO dan HA. Atau terserah menyebutnya apa. Artinya H0 dan H1 ini biasanya adalah berkebalikan. Harapannya H0 itu, ya, pertanyaan jawaban pertanyaan penelitiannya adalah tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian kanker. Gitu. Nah, ini adalah hipotesis penelitiannya.
Lalu yang kedua atau HA-nya, H1-nya, H1 atau HA itu sama ya. Ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian kanker. Ya, ini menggunakan pernyataan H5. Lalu kalau kita gabungkan dengan hipotesis statistiknya adalah H0 tadi tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian kanker. Dilihat dari p-value lebih besar daripada alfa. Alfa adalah apa? Tingkat signifikansi atau tingkat kesalahannya. Lalu H1-nya bagaimana? Kalau tadi ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian kanker. Berarti apa? P-value kurang dari 0, kurang dari alfa atau tadi tingkat signifikan. Kalau tingkat kesalahannya adalah 5%, berarti adalah 0,05. Dan yang biasa kita pakai adalah yang kasual. Ya. Kausal ya, bukan kasual ya. Kausal. Lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari alfa. Begitu. Nah, yang berikutnya setelah hipotesis terbentuk, kita mengumpulkan data dan bagaimana teknik pengumpulan data dan instrumennya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang teknik pengumpulan data, ya, apa saja yang biasa kita gunakan, yaitu observasi, wawancara, dan juga kuesioner, ada tes ataupun yang lainnya. Apakah menggunakan data sekunder atau data primer, gitu ya. Ini yang menentukan adalah peneliti. Lalu nanti akan berhubungan dengan instrumennya. Menggunakan instrumen yang sudah ada atau kalau sudah ada di sini perlu kejelasan karakteristik, validitas, dan reliabilitas dari alat yang sudah ada atau mengembangkan instrumen baru. Nah, ketika mengembangkan instrumen baru kita harus tahu kisi-kisi dan juga validasi instrumennya. Ya, kita tahu dulu. Nah, kisi-kisi kita angkat dari mana? Kita mengangkatnya dari landasan teori yang sudah kita buat. Ya, dari landasan teori yang sudah kita buat, kita bikin instrumennya, pertanyaannya, atau mungkin checklistnya, begitu ya. Lalu kita lakukan validasi instrumen. Kita lakukan validitas dan reliabilitasnya. Untuk apa? Untuk melihat efek dari produk yang akan dikembangkan atau untuk melihat bagaimana validitas dari tes yang sudah kita bikin. Ya, lalu yang berikutnya setelah tadi instrumen kita punya, sudah kita lakukan uji validitas dan juga sudah kita lakukan uji reliabilitas, ya, kita lakukan analisis data. Ya, analisis datanya dengan cara apa? Organisasi, reduksi, dan penyajian data. Klasifikasi data didasarkan pada jenis dan aspek produk. Uji analisis deskriptif atau inferensial disesuaikan dengan desain uji cobanya. Artinya bagaimana peneliti itu merancang penelitiannya. Ya, apakah nanti deskriptif atau inferensial. Lalu hasil analisis dan interpretasi dipakai sebagai dasar perbaikan produk. Laporan hasil dan sajian akhir disesuaikan dengan calon pemakai produk. Jadi kalau kuantitatif itu memang lebih kepada analisis data ya. Jadi data-data itu kita bikin menjadi sebuah angka, lalu setelah itu kita lakukan analisis data. Lalu kalau kita simpulkan bersama-sama, ya dilihat dari dasarnya. Sifat realitasnya, metode kuantitatif adalah dapat diklasifikasikan, ya, lalu konkret, bisa diamati dan juga terukur. Hubungan peneliti dengan yang diteliti
independen supaya objektif. Hubungan variabel biasanya menggunakan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat X mempengaruhi Y. Lalu kemungkinan generalisasi di sini cenderung generalisasi dan peranan nilai cenderung bebas nilai. Ya, lalu kalau dilihat dari karakteristik penelitiannya, ya, desainnya adalah spesifik, jelas, dan rinci, ditentukan sejak awal, menjadi pegangan setiap langkah. Tujuannya adalah menunjukkan hubungan antara variabel A dan B, dan seterusnya. Lalu menguji teori, karena kita tadi ada landasan teori. Mempunyai generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Ya. Lalu teknik pengumpulan datanya bagaimana? Seperti tadi sudah disampaikan, bisa menggunakan kuesioner, observasi, wawancara, atau mungkin saja menggunakan data sekunder. Lalu instrumen penelitian yang digunakan bisa menggunakan tes, angket, daftar wawancara, instrumen yang telah terstandar, artinya sudah harus diuji validitas dan uji reliabilitasnya. Lalu datanya merupakan data kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sehingga kuantitatif ini membutuhkan sampel yang besar, representatif sedapat mungkin dilakukan dengan cara random, dan ditentukan sejak awal. Ya. Analisisnya setelah selesai pengumpulan data, lalu deduktif menggunakan statistik untuk pengujian hipotesisnya. Hubungan dengan responden bagaimana? Dibuat jarak supaya objektif tadi ya. Kedudukan penilaian lebih tinggi daripada responden. Jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Jadi cepat. Usulan desainnya bisa luas dan rinci, literatur yang digunakan berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur spesifik dan rinci, masalah yang dirumuskan spesifik juga jelas, hipotesisnya juga jelas, ya, ditulis secara rinci dan juga jelas sebelum terjun ke lapangan. Lalu kapan dianggap selesai? Apabila semuanya sudah selesai. Kepercayaan atau keabsahannya terhadap hasil dilihat dari pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Oke, ya mungkin untuk materi penelitian kuantitatif hanya sekian ya. Kita sudah banyak sebenarnya yang sudah dijelaskan seperti tadi. Pengumpulan data, variabel, bagaimana membuat definisi operasional, ya. Yang lain-lainnya sudah dijelaskan di awal, sehingga kita hanya mereview aja, gitu ya, supaya kalian tahu, oh mana yang masuk ke dalam penelitian kuantitatif, dan besok akan diajarkan bagaimana yang disebut dengan penelitian kualitatif, gitu, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi tugas saya yang di dalam silahkan dituliskan di forum diskusi. Oke, pertemuan pada video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.